Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi 'ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani bihi daraini amin. La tudli'il khadima 'ala syai'in. La tudli'i aja duduhaken sapa sira al-khadima ing qadim ala syai'in ing atase sewiji-wiji min asrari abika saking pira-pira rahasiane bapa sira kaila tata syawwafa supaya ora kepingin opo nafsuhu atine khodim ila sirqati maring nyolong wala tak tamidalan aja tetangenan sopo siro alaihi ing atase khodim fi kulli halin ing dalam saban-saban tingkah wa kun lan ana sapa sira iku ala hadrin ing atase wedi wala tajlis lan ajalumu sapa sira ma'ahu bareng sertane khodim lil mizahi karena guyon wal kalami lan omongan al-fazigi kang kosong hatta la ta'khuda sehingga orang alap sapa sira min tabihi saking wateke khodim wala yaskutulan aja lala yaskutulan ora jatuh apa qadruka kedudukan sira indahu ing dalem sandinge khodim wala yatajarra'a lan ora wani alaika ing atase sira wa yusi'u lan ngalani sapa khodim wala yatajarra'a lan ora wani sapa khodim alaika ing atase sira wa yusi'u lan ngalani sapa qadim al adaba ing tata krama ilaika maring sira tidak boleh membocorkan rahasianya keluarga, tidak boleh membocorkan rahasianya bapak kepada pembantu, kepada khodim. Tidak boleh membocorkan sesuatu perkara dari rahasia yang dimiliki oleh bapak kepada khodim. Entah itu rahasia simpenan dunia, rahasia simpenan uang, rahasia simpenan emas, atau rahasia-rahasia simpenan benda yang berharga. Maksudnya supaya si khodim itu tidak kepingin hatinya, tidak tergerak hatinya untuk mencuri, untuk mengambil harta yang menjadi simpenan bapak atau ibu. Dan kita tidak boleh bersandar kepada pembantu dalam suatu hal apapun. Kita harus bisa menjaga antara hubungan seorang majikan dengan seorang pembantu. Kita harus betul-betul
menjaga mana yang perlu terbuka, mana yang perlu diketahui oleh pembantu, mana sesuatu perkara yang tidak perlu diketahui oleh pembantu. Kita tidak boleh semuanya perkara open, semuanya perkara terbuka. Wala tajlis ma'ahu lil mijahi, tidak boleh duduk bersama pembantu karena tujuan guyon, gerei, atau duduk bersama pembantu dengan tujuan omong-omong yang tidak ada manfaat dan gunanya. Tidak boleh asal duduk, asal ngomong, tapi omongan itu tidak ada manfaatnya, omongan itu hanya sebatas guyon. Karena apa? Karena takut menjadikan sesuatu hal yang dikerjakan tadi bisa mengambil atau menjadikan sifat khodim. Itu jadi kurang baik, jadi jelek. Karena apa? Karena kita telah mengajari kepada pembantu untuk guyon, untuk omong-omongan ngobrol yang tidak ada manfaatnya, sehingga ketika kita ngobrol, ketika kita duduk guyon, takut-takut pembantu itu mengambil karakter dan watak dan sifat yang kurang baik, sehingga akan menjadikan jatuhnya kedudukan seorang majikan, akan jatuhnya harga diri seorang majikan, tidak dihargai, tidak dihormati oleh khodim. Tidak boleh. Karena apa? Ketika kita telah guyon, berbohong dengan apa? Dengan pembantu, omong-omongan yang tidak perlu, takut-takut pembantu itu akan berani kepada kita. Berani apa? Berani melakukan dan mengerjakan sesuatu perkara yang kurang baik kepada kita selaku majikan. Jadi harus ada apa? Harus ada jarak. Kalau kita ada jarak, tidak terlalu open, tidak terlalu terbuka, maka pembantu pun akan hati-hati. Pembantu pun tidak akan berani, sehingga dalam sikap dan ucapannya dijaga. Makanya kita harus jaga apa? Harus jaga jarak. Tidak boleh terlalu terbuka, tidak boleh terlalu open dengan pembantu. Takut-takut akan melunjak kepada kita. Apalagi kalau kita berbuat guyon atau bohong dengan pembantu, jangan-jangan nanti pembantu akan berani kepada kita dan membohongi kita. Wa iya kalan wadia sapa sira antar lima ingin tadolim sapa sira al khadima ing pembantu. Bi antu kalipahu kelawan yenta merdi-merdi sapa sira ing pembantu suglan ing pegawean. Suglan ing pegawean. Pokok tokotihi, pokok
taqatihi ing dalem sadhuwure kekuatane khadim. Aula tuqtiyahu utawa aja mayahaken sapa sira ing qadim. Ajak mawehaken merek aula tuqtiyahu utawa aja mawehaken sapa sira ing qadim ajrahu ing upahe qadim automatilahu utawa mundur sapa sira ing qadim awatan kusahu automatilahu utawa mundur sapa sira ing qadim fihi ing dalem ajrun awatan kusahu utawa nyuda sapa sira ing ajrihi amma saking perkara yas tahiqahu kang haki sapa qadim ing ajrun dan kalian harus merasa takut untuk menganiaya atau mendolimi terhadap qadim. Tidak boleh kalian memaksakan atau memaksa kepada pembantu untuk supaya mengerjakan sesuatu perkara yang tidak kuat. Jangan memaksakan. Kamu harus ini padahal tidak kuat. Kamu harus ini padahal tidak mampu. Tidak boleh. Jadi kalau mau menyuruh atau mau memerintah kepada pembantu itu harus sekira-kira pembantu atau khadim itu mampu mengerjakan sesuatu perkara yang diperintahkan oleh kita. Dan kita tidak boleh memberikan apa? Memberikan upah. Tidak boleh memberikan upah secara diundur-undur. Nanti nggak boleh. Jadi seharusnya kalau kita mempekerjakan seseorang atau mengerjakan pembantu itu, kalau bisa sebelum keringatnya kering harus sudah dibayar. Jangan jadi orang pelit. Ya. Otan kusu amma yastahiqahu atau mengurangi haknya. Seharusnya 200.000 misalnya dikurangi jadi 100. Tidak boleh. Tidak boleh mengurangi haknya. Dan tidak boleh mengundur-mundur waktu dari pembayaran yang seharusnya dibayar oleh seorang majikan kepada pembantu, apalagi menguranginya. Wafil hadis dan tersebut ing dalam hadis dolmul ajiri utawi nganiaya buruh ajrahu ing upahe ajir iku minal kabairi setengah saking dosa gede au bi antadribahu utawa kelawan yen tamukul sapa sira ing qadim bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Disebut dalam hadis dolmul ajir penganiayaan, menganiaya, mendolimi terhadap upahnya pembantu, baik itu mengundur-mundur waktu atau mengurangi dari upah yang harus dibayar, itu sebagian dari dosa yang besar. Atau memaksa atau memukul kepada pembantu dengan tanpa hak, itu juga termasuk dosa yang besar. Jadi tidak boleh kalian itu menganiaya kepada pembantu, mengundur-mundur pembayaran, mengurangi pembayaran,
atau mengkhianati, memukul atau menyiksa kepada pembantu, itu tidak boleh. Itu sebagian dari pekerjaan dosa yang begitu besar. Wafil hadis, dan kasebut ing dalam hadis, man utawi sapa wonge iku doroba mukul sapa siman soton ing cemeti dulman kalawan dolim, dulman kalawan dolim, uktuso mangka bakal den balas sapa man minhu saking dorbun yaumal kiamati ing dalam dinane kiamat. Katakan yang Nabi, barang siapa yang memukul kepada pembantu dengan cemeti, dengan pecut, dengan cambuk, dan memukulnya dengan secara dolim, tidak ada hak untuk memukul, maka dia besok di akhir kiamat, besok di hari kiamat, dia akan dipecut dan dicambuk oleh siapa? Oleh Allah. Barang siapa yang memukul, yang memecut atau mencambuk pembantu dengan dolim, dengan aniaya, maka besok di hari kiamat dia akan dicambuk oleh Allah dengan cambuk dari api neraka. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh, yang baik kepada pembantu. Seandainya besok kita memperkerjakan orang, kita harus manusiawi, harus baik, harus mempunyai kasih sayang. Syukur-syukur kalau apa? Kalau memberikan gaji yang lebih besar dan tidak boleh mengurangi atau mengundur-mundur waktu, harus tepat waktu. Sekira-kira keringat belum kering, kita harus sudah memberikan upah atau gaji. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakada tasammu mal khadim wallahu a'lam bissawab.